Oke Kak, kita akan belajar mengenai siklus ya, siklus perdagangan atau penjualan di part 2 ya. Part satunya sudah saya bikin ya kayak di YouTube ya. Di TikTok juga cuma cuplikannya aja. Cuman setelah Juli Kak, Juli kan Juni dan Juli itu kan bener-bener parah ya secara penjualan. Kenapa? Karena memang siklusnya itu memang begitu tiap tahun. Kakak tanya aja di sama warung-warung, sama pedagang restoran tuh ngerasa tuh Kak, karena memang mereka semua orang tahan belanja di bulan Hapit, Kurban sama anak sekolah Kak, karena prioritas mereka adalah anaknya, prioritas mereka adalah beribadah Kak di bulan Juni Juli gitu ya. Nah, ketika bulan masuk bulan September, bulan Agustus Kak, itu lumayan tuh Kak. Karena mereka sudah 2 bulan tahan belanja, di bulan Agustus itu akan merasa bahwa mereka juga harus jualan belanja tuh ya Kak ya gitu. Karena kebutuhan juga harus ada, dan tabungan mereka selama 2 bulan yang tadi itu recovery, itu di bulan Agustus mereka akan belanjakan. Cuman di bulan September Kak, itu pasti akan bagus Kak gitu ya. Kenapa saya bilang bagus gitu ya? Karena setelah orang Idul Adha tuh orang fokus kerja lagi, fokus proyek lagi nih gitu ya. Nah, di bulan-bulan Agustus tuh pasti direview loh sama pemerintah ya. Kenapa sih saya udah kasih Anda 1 miliar, cuman budget Anda baru kepake 200 juta, 80% daya serap budget gitu ya. Disuruh tuh Kak untuk mengeluarkan barang. Akhirnya mereka bikin project ya kayak entah itu yang benar-benar real ataupun enggak ya, kita nggak tahu ya Kak ya gitu ya. Nah, ketika pemerintah itu dananya keluar, swasta pun juga merasa juga mereka juga dapat dana nih, kemudian mereka juga bisa bergerak ekonominya dan semuanya akan bergerak Kak, termasuk ke penjualan mereka, penjualan online Kak, karena mereka udah dapat tweetnya dan mereka belanja di September, Oktober tuh bagus sebenarnya gitu ya. Nah di November tuh agak slow dikit tuh Kak, karena November tuh saya nggak tahu kenapa ya November tuh selalu turun dari Oktober ya Kak ya, karena mungkin mereka lagi nabung untuk persiapan tahun baru sama yang namanya Lebaran, sorry, tahun baru sama Natalan Kak gitu ya. Jadi mereka tuh pasti akan slow di bulan November, tapi di 1 Desember mereka gas Kak, karena mereka tahu di Desember semuanya lagi sale, mobil, motor, baju, semuanya lagi sale Kak. Makanya di bulan Desember tuh mereka pasti akan belanja lagi. Dan mereka mungkin di bulan November nahan karena tahu lagi tunggu 1 bulan lagi kok pasti 20%, 30%. Nah, itu yang terjadi ya kayak di siklus part 2 nih. Nah, di bulan Desember tuh kayak itu semuanya keluar Kak gitu ya, budget-budget yang sudah waduh sekarang masih sisa 200 juta nih budget pemerintahan harus dihabisin Kak, karena lewat tahun biasanya hilang Kak gitu ya, di swasta pun juga begitu Kak. Nah, kemudian ketika di bulan Natalan tuh orang sudah banyak kebutuhannya Kak. Dan kemudian di tahun baru pun juga banyak yang liburan Kak. Jadi dari tanggal 1 Kak sampai tanggal 20 itu pasti penjualan bagus. Tapi setelah tanggal 20 masih ada yang belanja Natal tapi nggak sengaja biasa. Tapi dari tanggal 26 sampai tanggal 31 orang udah nggak fokus belanja, orang udah nggak fokus jualan. Mending Kakak tutup aja di tanggal 25, tanggal 26 juga nggak apa-apa. Baru bangkit lagi di tanggal 5 Januari ya gitu ya, karena di awal tahun tuh panjang sekali tuh puasanya Kak gitu ya, kayak jadi dikejut di awal bulan Kak. Oke Kak, mungkin itu aja mengenai siklus perdagangan. Kakak udah ngerti sekarang, jadi jangan pernah merasa bahwa kenapa ya di 2 bulan ini jelek sekali, karena memang gitu siklusnya Kak. Kakak kalau tanya nih pedagang-pedagang yang sudah 50 tahun belanja jualan atau 20 tahun jualan, dia udah tahu kok di sini pasti akan jadi slow kan. Jadi Kakak jangan patah semangat bagi yang baru Kak ya. Dan saya semangati Kakak untuk menjadi pedagang, pengusaha gitu ya, karena kita merasa bahwa semua orang harus bisa berdagang. Jangan di beberapa orang tuh hanya fokus ke kerja, kerja dan kerja. Boleh kerja Kak, tapi jangan selamanya gitu. Oke, like, comment, and subscribe kalau kata YouTuber ya Kak ya. Saya bilang sih ya subscribe lah kalau gitu Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.